Pak Madin, kali ini saya ingin bertanya ini karena bako itu yang tadi kita bicarakan itu ada grade A, ada sampai grade F ya. Nah, ini yang biasanya dinikmati masyarakat buat lintingan itu yang bagus itu yang grade apa? Oh ya, terima kasih Pak Nangapra. Saya mau membagikan cara penghasilan tembakau lembutan yang bagus. Ya. Itu sebenarnya kalau tembakau yang bagus itu awal-awalnya kan perawatan. Ya. Itu perawatan tanaman pokok ya. Ya. Wong tanaman aja kalau di ladangnya itu kok banyak pepohonan, Ya. itu hasil tembakau juga kurang bagus. Ya. Nah ini masalah Nangapra ini menanyakan masalah hasil lembutan yang bagus itu gimana? Ini pengalaman dari saya pribadi. Itu tanaman tembakau lembutan yang bagus itu dari perawatan bagus, nanti hasilnya kan hasil daun kan bagus. Itu kebanyakan kalau lembutan yang bagus itu tembakau yang warnanya sudah kalau tutul, kalau daerah Temanggung itu tutul lah, tutul itu grade ya. Lah. Tutul itu yang paling bagus itu yang sudah dirasakan enak itu dari tutul C, C, ya? C sampai D, itu sudah bagus itu. Tapi nanti kalau D itu kadang ada daun yang rusak, itu bisa jadi D, itu kadang rasanya kurang bagus. Makanya kalau lembutan yang bagus itu paling pokok utama itu daunnya halus. Daunnya halus itu nanti akan menghasilkan lembutan yang bagus seperti itu. Berarti tidak harus C dan tidak harus D. Enggak, itu pokoknya yang paling penting itu dari daun. Oh, yang paling penting daun ya. Nanti kalau perawatan sudah bagus, nanti kan menghasilkan daun yang bagus. Nah itu nanti akan menghasilkan rasa yang bagus juga seperti itu. Makanya kalau petani tembakau itu perawatannya bagus, nanti akan menghasilkan hasil yang bagus seperti itu. Ternyata pemirsa yang ada di rumah, ternyata ini menurut saya itu tahunya yang bagus itu yang total C atau yang D. Ternyata tidak seperti itu. Ternyata daun yang bagus itu juga bisa menghasilkan menjadi tembakau lembutan yang bagus. Nah ini Pak Martin, ini kalau yang E sama yang F itu kan biasanya hasilnya menjadi hitam atau bisa dikatakan menjadi tembakau serindil ya. Nah kalau tembakau yang serindil itu kalau di istilah dinikmati menjadi rokok lintingan itu gimana rasanya? Ya sebenarnya masalah tutul tembakau E, F sampai G itu memang kualitas yang paling bagus sebenarnya ya. Tapi kalau masyarakat umum seperti darah, memang saya kan kerjanya akan keliling lembutan ya. Itu merata itu daerah Kopen, Gemawang itu kalau beli yang penting pertama itu yang menarik kan warna. Warna itu yang menarik warna C sama warna D. Padahal rasa yang paling bagus itu sebenarnya dari tutul E sampai G. Itu kalau daerah Temanggung, kalau terang panjang itu pasti akan menghasilkan tutul E sampai G gitu ya. Tapi asli asal mbakku daerah Sindoro Sumbing. Tapi kalau sekarang kan enggak ya. Enggak seperti dulu. Tapi sekarang juga masih banyak yang membuat alami itu masih banyak. Makanya kalau daerah lembutan itu kalau membeli itu pokok utama tutulnya yang warna kuning sampai yang merah. Padahal kalau rasa ya itu rasa tutul E sampai G itu sebenarnya luwih enak itu sebenarnya. Sebenarnya lebih enak yang E sama yang G. Tapi kalau yang E sama yang G itu kadang warnanya hitam itu ya kurang menarik ya. Itu menakutkan ya, warna menakutkan. Padahal itu warna itu bagus sekali loh. Kalau tutul E itu sebenarnya itu mbakku kan merah-merah biru ya sebenarnya. Kalau asli tembakau Sumbing tapi ya yang saya bicarakan asli tembakau Sumbing. Tapi kalau sekarang kan enggak. Padahal rasa yang paling bagus sebenarnya tutul E sampai G itu rasanya bagus. Itu leneng bakunya disedot itu enak banget sebenarnya. Tapi kadang orang beli takut. Takutnya apa itu biasanya? Takutnya rasa. Takutnya rasanya itu kayaknya kok halak keras seperti itu. Nah orang Parakan bilang kan ampak ya. Seperti itu. Padahal enggak. Itu baku yang bagus itu tutul E sampai G. Sebenarnya itu diduduk itu disedot antang itu jejek loh. Tapi kan kalau orang beli kan takut ya. Yang penting warna. Warna ini menarik ya itu. Tapi nanti kan kalau warna memang sudah bagus, itu rasanya kan bagus juga. Seperti itu. Oh, ternyata ini pemirsa yang ada di rumah, kalau kita membicarakan tembakau lembutan itu biasanya yang menarik itu yang kuning-kuning, tetapi ini Pak Martin mengatakan sebenarnya yang enak itu yang
total G atau grade E sama grade G ternyata, tetapi kalau kenyataannya di masyarakat atau kenyataannya di istilahnya orang pembeli itu rata-rata beli yang warnanya cantik, karena warnanya yang cantik yang kuning itu rasanya lebih enak, ini yang dikatakan Pak Maridin. Nah itu Pak Maridin, itu menjadikan tembakau yang warna kuning itu prosesnya atau penanamannya? Ya begini ya. Ya. Sebenarnya mbakku itu tidak bisa digawi itu dibuang sebenarnya ya. Iya, iya. Itu menurut cuaca. Ya, menurut cuaca. Cuma kalau mau menghasilkan yang bagus ya itu dari awal perawatan itu nanti akan menghasilkan daun bagus. Nah terus nanti masalah buat bikin rajangan itu kalau milih mbako ya kalau mau menghasilkan yang bagus tipenya kan ada itu tipe C. Kan daun yang bagus yang dirajang, kalau yang tidak bagus kan dipekir ya, dipekir, dipisahin. Itu masalah kualitas itu sebenarnya perawatan. Ternyata hanya perawatan dari awal. Kalau kita merawatnya dari awal itu sudah bagus, nanti hasilnya akan menjadi pasti akan menghasilkan yang bagus. Seperti itu. Rasanya juga tidak akan lepas dari rupa ya, dari warna. Itu rasa pasti akan bagus. Nah itu Pak Maridin, kalau yang saya tahu tuh kalau penanam tembakau itu rata-rata kalau nanam tembakau itu ada yang murni ditanam tembakau, tetapi biasanya ada tumpang sari, ada tanaman yang lainnya ya. Kalau menurut jenengan tuh bagus yang murni tembakau saja, atau kalau ada yang tumpang sarinya juga tidak mempengaruhi? Ya ini mengapunten ya sama masyarakat, khususnya Sumbing. Memang tanah sekarang kan sudah sempit ya. Makanya kalau sekarang rata-rata kan tumpang sari. Itu enggak apa-apa ya. Enggak masalah ya. Yang penting itu kalau mau tanam tumpang sari nanti akan menghasilkan tembakau yang bagus. Itu Desember harus sudah tanam lombok. Lombok ya. Cabai ya. Ya cabai. Tanam cabai. Nanti kan bulan-bulan April kan lombok kan hampir habis. Itu kalau mau menghasilkan tembakau yang bagus itu lombok habis langsung tanam tembakau, tidak dicampur. Tapi kebanyakan sekarang kan campur. Memang tanahnya sudah sempit seperti itu. Tapi kalau mau menjaga kualitas tembakau masih bagus, itu kan gantian waktunya. Kalau Desember, Januari, Februari, Maret, April, itu kan sudah 5 bulan. Ngan cabai, itu hampir habis. Lah itu pergantian. Pergantian nanti tanam tembakau, lombok sudah lepas, sudah tidak ada tanaman yang lain. Pokoknya khusus murni tembakau. Nah terus kan nanti kan tembakau tidak kalah ya, kalah itu tidak campur-campur tanaman yang lain. Tembakau itu sebenarnya yang bagus khusus tembakau, tanaman tidak ada yang lain. Tembakau itu tidak ada tumpang sari ya, sebenarnya yang bagus. Tembakau itu membutuhkan sinar sebenarnya. Makanya kalau tanam itu jangan sampai kedekatan. Tapi kalau sekarang kan banyak, yang penting oleh kan seperti itu. Padahal itu kualitasnya kurang bagus. Berarti kalau nanamnya istilahnya tidak terlalu sempit itu kualitasnya bisa menghasilkan yang bagus ya. Bobot aja sudah beda itu. Warna beda, bobot beda. Itu kalau masyarakat memperhatikan seperti itu nanti hasilnya kan bagus. Tidak kebanyakan bibit seperti itu. Kebanyakan bibit. Ya seperti itu. Itulah pemirsa yang dikatakan Pak Maridin itu kalau mau menghasilkan tembakau lembutan atau tembakau yang dikonsumsi masyarakat selama ini menjadi tembakau lintingan, itu ternyata cara penanamannya itu tidak sembarangan. Cara penanamannya itu harus bagus. Ternyata tumpang sari itu juga mempengaruhi. Kalau menurut Pak Maridin itu yang bagus itu hanya nanam satu tembakau saja. Oke Pak Maridin, terima kasih telah mampir ke channel Anang Afra, telah memberi pengetahuan kepada channel Anang Afra tentang cara menanam tembakau yang bagus, dan telah memberi pengalaman atau memberi informasi kepada pemirsa yang ada di rumah tentang penanaman tembakau. Karena yang pemirsa yang ada di rumah itu biasanya hanya menikmati tembakau tetapi tidak tahu prosesnya. Oke Pak Maridin, terima kasih. Ya sama-sama, ini saya juga mau tukar pengalaman, jaga hasil pertanian tembakau wilayah Temanggung khususnya. Buatlah tembakau yang kalau memang itu tembakau Parakan ya, asli Parakan, itu hasilnya nanti akan bagus. Seperti itu aja. Sampai jumpa lain kesempatan, kita sambung lagi. Itulah pemirsa yang ada di rumah, itu kalau mau menjadikan tembakau yang bagus berarti kalau
Tembaku wilayah Temanggung harus Temanggung, kalau Paraan harus Paraan, jangan dicampur-campur, nanti kualitasnya tidak akan bagus, juga tidak akan bisa dikatakan oh ini tembaku Sumbing, ini tembaku Sindoro. Baiklah pemirsa, terima kasih telah menyaksikan channel Anang Afra. Saksikan channel Anang Afra berikutnya dengan orang-orang luar biasa yang ada di negeri kita. Mungkin ada Pak Meliti.